Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini Zahra Salsabila Firdaus dengan NPM 10.117.019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skripsi saya, di mana judul yang diambil adalah hubungan gangguan neurobehavior dengan paparan pestisida pada pekerja perkebunan teh PTX Kabupaten Cianjur. Dengan pembimbing 1 Ismet Muhtar Nur DR SPPA-KMM dengan Dr. Purnomo DR MKK. Pembahas 1 dan 2-nya yaitu Dr. Ajat S. Rahjat DR MKes AIF dan Dr. Ganang Ibnu Santosa DR MMRS. Nah, di mana dari latar belakangnya sendiri yaitu menurut WHO pestisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh hama termasuk serangga, tikus, jamur, dan tanaman yang tidak diinginkan. Di mana gangguan neurobehavior sendiri merupakan perubahan yang merugikan atau gangguan secara fungsional pada saraf, baik sistem saraf tepi maupun sistem saraf pusat. Nah, timbullah masalah di mana masalahnya yaitu Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian dan perkebunan yang tidak lepas dari penggunaan pestisida. Dari data WHO dan UNEP memperkirakan ada 1,1 juta kasus keracunan pestisida terjadi pada pekerja di sektor pertanian maupun perkebunan. Pada tahun 2018, Jawa Barat termasuk ke dalam 5 produsen terbesar di Indonesia dengan persentase 69,% dan Cianjur adalah penyumbang terbesar dari hasil teh di Provinsi Jawa Barat. Kemudian penggunaan pestisida juga bisa menimbulkan efek neurobehavior. Rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan gangguan neurobehavior pada pekerja yang menggunakan pestisida di perkebunan PTX Kabupaten Cianjur. Tujuan umumnya itu mengetahui hubungan gangguan neurobehavior pada pekerja menggunakan pestisida di perkebunan teh. Kemudian tujuan khususnya untuk mengetahui gambaran gangguan neurobehavior yang dialami pekerja bagian penyemprotan di perkebunan teh PTX Kabupaten Cianjur dan mengetahui hubungan gangguan neurobehavior dan penggunaan pestisida pada pekerjaan perkebunan teh. Dari manfaat penelitian ada manfaat akademis, yaitu peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dan memberikan informasi ilmiah di bidang kedokteran industri dan untuk dikaji bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut. Nah, manfaat praktisnya bagi pekerja yaitu peneliti dapat memberikan informasi mengenai bahaya pestisida dan gangguan kesehatan berupa keracunan yang timbul sehingga nanti bisa diminimalisir. Nah, untuk pemerintahnya sendiri yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemilik kebijakan tentang bahaya pestisida sehingga dapat mengembangkan penelitian terhadap alternatif pengganti pestisida. Dari sampel penelitiannya menggunakan pengambilan total sampling, di mana kita inklusinya pekerja perkebunan yang berhubungan langsung dengan pestisida, yaitu bagian penyemprotan dan masa kerja lebih dari 1 tahun. Dari kriteria eksklusinya yaitu memiliki riwayat penyakit seperti demensia, stroke, penyakit kulit, dan paru-paru sebelum terpapar pestisida. Dari subjek penelitian yaitu ada populasi target, itu ada pekerja perkebunan teh PTX Kabupaten Cianjur, yaitu kemudian ada populasi terjangkau, yaitu populasinya ya pekerja perkebunan teh PTX Kabupaten Cianjur. Variabel bebasnya yaitu pestisida dan variabel terikatnya itu gangguan neurobehavior. Dari awal penelitiannya bisa dilihat penentuan masalah, pembuat proposal, penentuan sampel, enter data, pengolahan data, proses dan nantinya bisa menyusun skripsi sehingga saya bisa sidang skripsi. Dari aspek penelitiannya bisa dilihat itu ada 4 aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Dan dari hasil dan pembahasan yaitu yang pertama ada gangguan neurobehavior pada pekerja yang menggunakan pestisida, itu menunjukkan 60% itu memiliki gangguan neurobehavior yang negatif dan 40% memiliki gangguan neurobehavior yang positif. Kemudian dari paparannya ada 53% yang mengalami paparan pestisida yang lebih dari 1,5 tahun dan 1 sampai 5 tahun dan ada yang 46,7% yang memiliki paparan pestisida yang lebih dari 5 tahun. Kemudian dari hubungan gangguan neurobehavior dengan paparan pestisida pada pekerja perkebunan PTX Kabupaten Cianjur yaitu diperoleh nilai P yaitu 0,011 yang berarti bahwa terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara gangguan neurobehavior dengan paparan pestisida pada pekerja perkebunan teh PTX Kabupaten Cianjur. Simpulan dan saran dari penelitian tadi 30 orang terdapat 60% yang memiliki gangguan neurobehavior negatif dan 40% memiliki gangguan neurobehavior yang positif. Sedangkan dari lama kerja ada 16 orang atau 53% yang mengalami paparan pestisida lebih dari 1 sampai 5 tahun dan 14 orang yang mengalami paparan pestisida yang lebih dari 5 tahun. Sehingga yang berarti bahwa terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara gangguan neurobehavior dengan paparan pestisida pada pekerja perkebunan teh PTX Kabupaten Cianjur. Dari saran akademiknya sendiri untuk penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kohort. Kemudian penelitian selanjutnya itu disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih besar sehingga
kita mengetahui luas gambaran umum dari populasi tersebut. Jadi manfaat saran praktisnya untuk perusahaan perkebunan untuk mengganti pestisida dengan obat pemberantas hama yang organik. Mungkin sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.